Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ahmadi Panutan dengan NIM 2120202187 selaku mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Prodi Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan memaparkan atau menjelaskan ketika menjadi kepala sekolah yang salah satu tugasnya ialah menjadi supervisor dari guru-guru yang ada di sekolah tersebut, mengenai apa saja hal-hal yang harus disiapkan, kemudian teknik-teknik apa saja yang digunakan dalam proses supervisi tersebut, kemudian proses pelaksanaan dari supervisinya, dan kegiatan-kegiatan supervisi yang mengacu atau berbasis kepada emosional. Untuk menjadi kepala sekolah sekaligus supervisor atau pengawas bagi guru-guru yang lain, hal yang pertama dan hal yang paling penting yang harus kita perhatikan ialah kita harus bisa menjadi pedoman atau contoh bagi guru-guru yang lain yang kita awasi tadi. Menjadi contoh atau pedoman dalam segala aspek kegiatan dan tingkah laku, seperti kedisiplinan, cara kita memperlakukan yang lain, cara kita memperlakukan alam dan lain sebagainya. Sebab tingkah laku kita atau cara kita bertindak itu secara tidak langsung pasti juga diawasi oleh guru-guru yang kita awasi tadi, dan itu akan menjadi tolak ukur bagi mereka untuk menilai kita. Sebab kalau kita menekankan kedisiplinan bagi guru-guru yang kita awasi nantinya, mereka akan tidak akan merespon kalau kita saja tidak disiplin. Oleh karena itu, hal yang pertama yang harus kita perhatikan ialah kita harus bisa menjadi contoh bagi guru-guru yang kita awasi tadi. Hal-hal yang perlu disiapkan untuk kita sebagai kepala sekolah sekaligus supervisor atau langkah-langkah dalam pelaksanaan kita mengawasi atau pelaksanaan supervisi akademik, yaitu yang pertama ialah merumuskan tujuan. Sebab kalau kita sudah merumuskan tujuan, arah yang kita ingin tuju itu akan terlihat. Arah kegiatan supervisi yang akan kita lakukan itu akan mudah kalau tujuannya sudah dirumuskan, tujuannya itu sudah direncanakan. Kemudian hal yang perlu disiapkan atau diperhatikan ialah yang kedua, memilih jadwal supervisi itu kapan harus dilaksanakan dan lain sebagainya. Kemudian memilih pendekatan-pendekatan yang akan digunakan, kemudian memilih teknik, dan yang terakhir ialah memilih waktu dalam mengevaluasi kegiatan supervisi tersebut. Kemudian teknik yang harus kita lakukan sebagai kepala sekolah sekaligus supervisor terhadap guru-guru yang lain ialah teknik pendekatan kepada guru-guru yang kita awasi tersebut, supaya mereka itu tidak merasa asing kepada kita. Kemudian teknik individual, kita itu seolah-olah memanggil atau memberi peringatan kepada guru-guru yang agak nyeleneh gitu. Selanjutnya teknik seperti mengunjungi kelas lain, dan teknik kunjungan sekolah, supaya kita itu kaya akan pengalaman-pengalaman mengenai supervisi untuk diterapkan kepada sekolah kita tersebut. Kemudian inti daripada kita menjadi kepala sekolah sekaligus supervisi pendidikan ialah yang harus kita terapkan ialah kita itu jangan sampai merasa guru-guru yang kita awasi itu jangan sampai merasa tertekan terhadap kita sebagai pengawas. Kita harus bisa memposisikan diri kita itu sebagai teman atau sebagai rekan. Jangan sampai ada jarak yang begitu jauh seolah-olah kita ini sebagai pengawas yang
menekan mereka sehingga kegiatan belajar mengajar di sekolah itu seolah-olah seperti seram yang karena kita awasi tadi. Tapi jadikanlah suasana atau hubungan antara kita dengan guru yang kita awasi tersebut ialah menjadi hubungan yang sangat akrab, meski masih ada batasan-batasan yang harus diperhatikan karena kita sebagai pengawas yang mengawasi guru tersebut supaya tidak ada supaya guru yang kita awasi tadi tidak semena-mena mentang-mentang kita menganggap mereka seperti rekan atau tidak jarak di antara kita sama guru yang tadi. Jangan sampai membuat mereka seolah-olah santai dengan pengawasan kita. Mungkin cukup penjelasan atau pemaparan materi mengenai kepala sekolah sebagai supervisor di sekolah dan guru-guru yang ada di sekolah tersebut. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.